Selamat datang kembali di channel Stock Dictionary, Bapak Ibu. Hari ini tanggal 5 Juni ya 2022. Video kali ini saya akan membahas 10 saham nih. Dan menurut saya ini menarik ya. Maksudnya kalau kemarin Bapak Ibu ngikutin saham-saham ini ya udah mulai menarik gitu. Ya, kalau ditanya telat apa enggak, ya belum tahu, mungkin udah ketinggalan kereta kali ya. Jadi banyak target-target yang sudah tercapai gitu ya. Pertama nih ada INDF, kedua ada ICBP, ketiga ada AMRT, keempat ada Mayor, kelima ada HMSP, keenam ada GGRM, 7 ada WIM, 8 ada UNVR, 9 INKP, dan 10 ada Tekim. Nah ya, jadi lumayan banyak nih, tambahan 2 saham ya, bisa 8 ada 10. Langsung saja ya Bapak Ibu, biar nggak berlama-lama. Ada INDF pertama. Nah, INDF target sudah terpenuhi ya. Jadi kemarin di sini ya kan kita saya bilang ya kalau mau beli di sini bisa nih, targetnya ke sini, dan sekarang sudah tercapai gitu ya. Kemarin yang sempat dikasih koreksi di sini, saya bilang kalau misalnya emang mau nambah bisa nih ya. Dan sekarang target sudah tercapai untuk INDF. Nah, target selanjutnya ya ke sini nih ya, ke pucuknya ini 6.950 ya, atau ke 6.900 dulu deh, yang bener-bener ada candlenya gitu ya, yang ada badinya, bukan cuma rambut ya. INDF ke situ dulu. Nah ini ya, ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena dia breakout ya, disertai dengan big akumulasi yang besar banget nih ya. Ya mantap banget ini big akumulasinya gitu ya. Ini asiknya gila, liatin gendut banget ini, keluar tapi dikit-dikit, nggak sebanding sama yang masuk gitu ya. Nah ini juga ya lokalnya juga. Jadi INDF ini menarik, cuma yang penting besok 2-3 candle confirm ya. Jadi sebenarnya udah candle kedua lah, karena ini udah satu, ini kedua, berada di atas resistennya. Nah tinggal lanjut lagi ya, mudah-mudahan bisa jebol ya. Stay di sinilah, bertahan di sini nih ya, amannya ya 6.750 lah, itu aman tuh INDF di situ ya. Nah yang penting target udah hit ya, yang kemarin ngikutin. Lalu saham kedua ada ICBP ya. ICBP kemarin tutup di harga 8575 ya, dengan perubahan harga 0,29%. Volume kecil ya, kecil. Asing masuk ya, dikit tapi tipis ya. Nah lokalnya nih, bandar lokalnya yang mulai uget-uget ya. Jadi kayaknya bandar lokal nih yang gendong sampai atas ya gitu ya. Ini kalau menurut bandar detektor juga ya, average-nya semua akumulasi ya, diakum sama KZ, DX, CS, ZR gitu. Nah jadi di CBP ini kemarin ya, ini kan ada downtrend line-nya. Nah targetnya itu kalau ini ada penan juga gitu kan. Jadi ini targetnya adalah kalau dia berhasil break, targetnya ke sini dulu gitu ya. Nah sekarang lagi OTW ke sana. Oke, itu satu. Nah yang kedua, saya melihat ini kok ternyata ada cup and handle ya. Nih ya, ini cup, ini handle-nya nih ya. Handle-nya sekarang pakai downtrend line-nya aja ya kan, set break dia. Nah ini baru 1 2 3 4 5 hari break. Oke, mudah-mudahan kalaupun sideways bermain di sini gitu. Jadi biar confirm breaknya, targetnya ya ICBP, targetnya ICBP nih ya, di sini nih Bapak Ibu nih. Oke, 9.600-an ya. Jadi targetnya ICBP itu nanti ke sini ya. Nah 9.600-an itu juga dulu adalah support resistennya dia ya. Nah saya itu yakin lah kalau targetnya sesuai tergambar dan pas di support resisten ya, mungkin kemungkinan besar terjadi lah gitu ya. Karena nggak muluk-muluk juga. Oh ini pernah kok tercapai gitu ya. Jadi nggak muluk-muluk ke situ. Nah ya mudah-mudahan bisa hit. Yang penting sabar ya, penting sabar.
ya, yang sabar di INDF tercapai, ya kan. Nanti ada lagi ya, nanti saya bahas lagi yang sabar termana ya, yang penting ICBP arahnya ke sana gitu ya. Mudah-mudahan diapresiasi pasar. Lanjut, saham ketiga ada AMRT. AMRT kemarin tutup di harga 1815 ya, dan perubahan positif 0,83%. Kalau dari volume kecil ya, volume kecil, bandar asing ngakumnya berkurang, ya kan, ya, jadi wajar aja volume kecil ya, bandar lokalnya nggak kelihatan ya, cuma kayaknya bandar lokal distribusi nih kalau dari sini ya, ya dari bandar detektor kayak distribusi gitu. Nah, AMRT ini sebenarnya sayang ya, jadi all time high-nya dia geser ya, kemarin dia ini all time high-nya dia di sini ya, 1850-an ini, sekarang all time high-nya geser, yo geser dia ke sini 1900 all time high-nya ya. Jadi di sini adalah dijadikan resisten kuat nih kayaknya ya, disenggol-senggol nggak, belum jadi itu. Nah, tapi ya tenang aja, karena ini masih sesuai skenario kita ya Bapak Ibu ya. Ya kan, ini kan gambar lama ya, Bapak Ibu yang ngikutin, yang nonton pasti tahu lah gitu. Nah, mudah-mudahan patternnya ini ya seperti ini, walaupun pelan nggak apa-apa. Jadi maksudnya besok nggak harus langsung naik, tapi misalnya di sini ya, terus naik ya kan, terus sideways turun, sideways terus naik. Nah, itu nggak masalah gitu ya, penting kan targetnya ini tercapai gitu ya. Cuma nanti Bapak Ibu yang bilang, tapi kan kayak gitu sayang waktu. Nah ya, pilih aja ya. Kalau saya sih pribadi lebih suka swing ya, karena nyantai dan bisa sambil disambi kerjaan lain gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang kerja, kalau emang trader ya main swing bosan pasti gitu ya. Yang penting sini dulu 2150 untuk AMRT ya, dia bisa break bagus karena nih didukung volume kemarin udah besar nih ya. Ya kalau bisa nanti asing tiba-tiba jualan ya jangan heran, dia udah gendong dari sini nih ya, dari 1100-an ini dia udah gendong nih. Ada berapa persen dia jualnya? 60% ya. Ya take profit paling di ini bentar lah ya, namanya orang butuh duit tambahan buat dorong lagi gitu, jadi wajar ya. Lanjut, saham keempat ada Mayor. Mayor ditutup di harga 1705 ya, 1705, dan perubahan minus 1,73%. Oke, ini dia kayaknya udah mulai uptrend ya, udah mulai uptrend nih ya. Jadi uptrendnya dia pelan-pelan, tapi ya di sini ada double top, dia turun lagi gitu ya. Jadi dia kena double top, dia turun lagi. Nah, kalau dilihat memang Bapak Ibu ini area kuat juga nih buat si Mayor ya. Kenapa nih di sini tembus membal ya, sini jebol, mau nembus lagi nggak kuat ya. Di sini juga ya, di sini juga, ini tembus, ini jebol lagi gitu. Nah, jebol lagi juga nggak bisa langsung retest kan. Nah, ini ketahan di sini ya. Jadi 1765 nih area kuatnya si Mayor. Oke, seperti itu ya. Kalau dilihat volume kecil ya, kecil, asingnya lepas barang terus, gantian bandar lokal yang akumulasi ya. Mayor breakdown lagi ya, 1718 ini breakdown lagi, ke breakdown ya, mungkin dia akan membal ke sini lagi gitu. Potensi membal ke situ bisa ya, ada potensinya. Nah, kalau dari ininya support bawahnya ya, mungkin area sini kali bisa nih ya. Nah, sini dijadikan area supportnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti akan membal di sini ya, terus nanti dia baru berhasil breakout. Kalau dari pattern arahnya ya ke sini dia ya, 1950-an ya. Patternnya di mana ya, pattern ini ya, dari penanya ini ya kan, dia jebolnya di mana gitu kan, misalnya jebolnya di sini ya, nanti ke situ gitu ya, potensi masih ke sana arahnya. Oke, kalau dilihat pun juga ini support resistannya dia gitu kan. Gitu ya. Jadi tercapai bisa, tapi sabar
ya, sabar gitu. Oke, lanjut saham selanjutnya ada HMSP. HMSP tetap di harga 1105 ya, dengan kenaikan 1,85%. Jadi gimana Bapak Ibu, HMSP-nya sudah cuan ya, target sudah terpenuhi ya. Ini saham kedua yang targetnya terpenuhi ya. Jadi INDF udah, sekarang ICB HMSP ya. HMSP sudah tercapai, dia breakout 2-3 candle sudah terbentuk. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bagus ya untuk melanjutkan kenaikan HMSP gitu ya. Target selanjutnya di 1140, support 1080 gitu ya. Volume menipis ya untuk HMSP, asing jualan tipis. Nah, ini nggak kelihatan. Nah, tapi di sininya top 3, top 5-nya peak akumulasi. Kalau dilihat di sininya ya, ini memang retail nih ya. Jadi ini nggak kelihatan karena ini yang beli kayaknya retail gitu. Nah, yang beli retail tapi volumenya cukup besar, jadi peak akumulasi gitu. Ya, yang jelas dia masih good ya, good, masih ada yang akumulasi gitu. Ya, untuk HMSP target 1140. Nah, jadi yang penting nih, emang kadang target tuh ya terpenuhi ya, seminggu 2 minggu sampai, kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 2 bulan ya, terserah, yang penting sabar gitu ya. Yang penting sabar, pasti cuan lah, kemungkinan besar cuan ya. Yang jelas titik entry oke. Nah, udah kemungkinan besarnya cuan ya. Lanjut GGRM ya. GGRM kemarin tutup di harga 31.350 dengan perubahan harga 0,71%. Nah, kemarin siapa yang nonton videonya dan ikut beli di area support ya, lumayan ya, lumayan. Karena di sini bisa 4-5% ya. Lumayan gitu buat Bapak Ibu yang beli kemarin, pasti sudah cuan ya. Sekarang walaupun tipis ya, memang kalau GGRM ditektokin dulu lah, karena belum ada tanda-tanda juga nih. Tanda-tanda apa ya, akan ada pergerakan yang wah gitu ya, kayaknya belum ada. Jadi sabar dulu ya. Dia sideways cukup lama nih, dari November ya sampai sekarang udah hampir 7 bulan sideways di sini-sini aja gitu. Jadi ya sabar dulu ya untuk GGRM. Ini corporate-nya belum ada action ya, jadi ya di sini-sini aja, nyantai aja dia ya kan gitu. Belum ada kepentingan mungkin perusahaannya, jadi belum digendong ya, diangkat lagi gitu ya. Untuk GGRM seperti itu ya. Jadi sementara masih sama lah skenario untuk GGRM, beli di support, jual di resisten gitu aja. Jadi yang sudah jual, yang sudah beli, dan yang sudah jual, selamat Anda cuan ya. Lanjut saham selanjutnya ada WIM. WIM ditutup di harga 525 ya, dengan perubahan harga minus 0,94%. Nah, lagi-lagi WIM terhalang tembok Cina ya. Tembok Cina yang dimana nih uptrend-nya bagian yang atas ya, sama resistennya di 540, ketahan dia di situ. Nah, ketahannya dengan gimana? Volume kecil ya, asing akumulasi tipis ya, lokal juga. Tapi kalau di sini dilihatnya big distribusi. Nah, ini mungkin lokal ya, DH ini mungkin lokal. Jadi mungkin di sini nanti akan merah gitu ya kalau udah muncul WIM. Nah, WIM sendiri nih kalau saya melihat sih masih bagus ya. Karena di kemarin hasil akumulasinya itu ya gak sebanding dengan distribusinya gitu ya, untuk bandar lokal maupun bandar asing. Nah, ini mulai naik agresif di sini. Ini udah mulai akumulasi ya, volumenya udah mulai besar gitu. Nah, jadi ini kalau break ya, break dengan volume yang bagus ya, udah nih 666 ya, target kita WIM 666 ya, 665 berarti kan gitu. Oke. Nah, ini pas ya di support resistennya seperti biasa Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi sabar ya. Sekali lagi kuncinya sabar. Sabar, kemungkinan besar cuan gitu ya. Jadi
target-target yang tadi sudah terpenuhi juga karena sabar, buah hasil kesabaran Bapak Ibu gitu ya. Nah, selanjutnya OneVR ya, ini juga saham yang target saya sudah terpenuhi ya. Jadi apa namanya, yang kemarin ngikutin OneVR juga selamat, udah cuan ya, udah cuan lama lah. Nah, sekarang kita tinggal ada target baru nih di sini ya. Ini cup and handle, oke ya, ini cup and handle ya, walaupun nih miring-miring tapi ini cup and handle gitu, ini bisa ya. Nah, ini handle-nya kemarin udah mau dijebol, masuk lagi ya. Nah, jadi mungkin kalau dia keluar handle tapi masih konsolidasi nggak masalah ya, berarti yang penting dia nggak turun lagi, kuncinya itu ya. Dia nggak turun, dia konsol habis naik tinggi gini ya, konsol ya, dengan ini volume udah mulai nipis ya. Dengan konsol, dengan diakumulasi itu jauh lebih baik daripada diangkat terus gitu ya, diangkat terus, karena nanti bandingannya juga kuat biasanya. Nah, ini lokal juga gede nih ya, lumayan gede lah kok, sekelasnya lokal gitu loh ya di OneVR. Tapi asingnya nih lebih gila, nggak masuk di akal lah kalau asing tuh ya di OneVR gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau menurut Bandar Detektor ya, ZP nih, lihat ini dia beli di harga 4748, 38 lot ya, miliar lot dalam satu hari ya, dalam satu hari ya. Jadi kalau dia ini sekarang posisi rugi dia ya, posisi dia rugi. Kalau dia nggak berusaha untuk naikin ya, ngapain gitu ya. Jadi mungkin kemarin ini CP yang udah ngangkat, dia jualan gitu kan, AK juga, BK juga, seingat saya gitu ya, AK BK nih. Jadi mungkin mereka jualan, nah nanti si ganti nih gambarnya si ZP mungkin ya. Jadi ZP ini banyak barang, ada di Pegas, di MTech, di sini gitu ya, OneVR. Nah, targetnya ya, kalau ini kapan terpenuhi nih ke 6.400 ya, ke sini nih support resistennya itu. Oke ya, kuncinya apa? Sabar ya, sabar. Nggak tahu mau 2 bulan keh, mau akhir tahun keh, kalau tercapai 32% di tangan gitu. Oke ya, jadi lumayan. Yang penting jadi gini loh Bapak Ibu, kadang kita nyari saham ya, jalannya naik pelan-pelan 3 bulan 4 bulan 32% ya, dibanding dengan trader mungkin ya yang lihat sahamnya food terbang yang sehari 27%, tapi penuh tekanannya. Jadi setiap hari ini naik apa turun ya, aduh naik apa turun ya, greedy gitu ya, serakah, begitu naik. Nah ya, di sini misalnya nih, ini besok pasti naik lagi nih ya kan, turun, ternyata turun dia panik nih di sini ya kan, turun panik dia, nggak tahu ada support, nggak tahu ada apa, nggak bisa baca technical kan gitu, turun panik dia, jual. Nah, dia pamer besoknya, aku nih cuan nih segala macam gitu ya. Nah, besoknya dia ngeliat sini terbang lagi, panik kenapa? Harusnya bisa tuh nambah persenannya berapa persen ya, 4% kalau dari kemarin tutupan. Tapi kalau dia jual di bawah sini, wah harusnya bisa jadi 8% tuh ya, kehilangan 8%. Nggak ada puasnya, nggak ada bersyukurnya. Oke, jadi harus bersyukur dan sabar. Lanjut ya, INKP ya, INKP kemarin tutup di harga 8275 ya, dengan penurunan 1,78. Nah, INKP di sini small distribusi ya, dengan volume kecil kalau ini mah INKP ya, kecil. Nah, emang dia pas kalau lagi terbang tuh tinggi banget volumenya. Nah, asing masuknya cuma dikit, seuprit ya, dia nggak niat ini asingnya itu kan. Nah, tapi masih akumulasi lah yang penting. Nah, ini di sini bandar lokalnya belum kelihatan lah ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih Bapak Ibu ya, kita lihat ya dari sini
ya, dari sini nih ya, harga pucuk ke harga sekarang ya, udah lewatin berapa bulan. Nah, kita lihat average-nya Bandar itu berapa sebenarnya. 8 Maret ya, karena kayaknya juga banyak nih pecintanya INKP nih. Nah, 8 Maret itu yang megang paling banyak si AK ya, di harga 7.920 sudah cuan ya, sudah cuan di sini. AK PP sudah jualan ya, di sini big distribusi. Nah, big distribusi ini berarti memang mereka lepas barang ini gitu. Nah, entah di sini YPCC ini apakah retail atau institusi, kita nggak tahu. Yang jelas jumlahnya banyak banget ini ya, jumlahnya banyak, entah kumpulan-kumpulan retail, kumpulan institusi dicampur retail gitu ya. Jadi saya yakin sih institusi campur retail lah, karena kan itu duit kita biasanya pakai broker ini gitu. Nah, cuma maksud saya adalah ini angka ini kunciannya gitu ya, angka ini kunciannya di 7920. Di sini dia kondisi sekarang sudah cuan. Sekarang kita lihat kalau dia bisa nih di 27 April tadi AK ya, AK YPCC yang jual PP YUKZ ya, kita lihat di bulan April tanggal 27 April. Nah, BK AK ZP ya, si BK ini borong ya, tiba-tiba borong banyak banget. Oke, di sini nih dia borong banyak si BK. Jadi menurut saya ini kayaknya bakal BK yang ngerek harganya nanti ya. Nah, yang kita perlu lihat adalah di sini, perhatiin ini BK AKZP ya, ZP masuk lagi ya, ZP masuk lagi setelah dia jualan, dia masuk lagi gitu. Nah, di hari sini dia kayaknya dari jualan ya, kalau di hari ini ya si ZP gitu kan. Nah, jadi apa nih, ZP jualan lagi gitu kan, jadi ya dia udah ngambil untung, dia jual, mungkin dia akan akumulasi lagi nanti gitu. Yang jelas AK masih akumulasi terus ya, jadi masih berpotensi untuk INKP naik lebih tinggi ya, INKP bisa potensi naik lebih tinggi gitu ya. Ini nanti target juga pasti resistennya INKP, jadi saya yakin 60% 70% lah ya kalau ISG kita normal ya, nggak aneh-aneh. Isu-isu di luar ya, kalau kondisinya tuh ya saya yakin lah 80% tuh hit ya, ke 89 ini kan dikit lagi ya, dikit lagi ke sana. Jadi tinggal diikutin follow the trend gitu aja. Lanjut saham terakhir ada Tekim. Tekim ditutup di harga 7150 ya, dengan perubahan harga 0,0 ya. Jadi di sini Tekim geraknya kalau menurut saya lebih terlambat daripada si INKP gitu ya. Geraknya baru terlambat, dia sekelamaan konsol di sini ya, baru dia terbang. Nah, kalau INKP konsolnya sambil naik gitu, kalau dia sideways konsolnya kemarin sih Tekim. Nah, cuma gak apa-apa, arahnya masih sama-sama ke atas ya. Nah, cuma ini kalau dibilang cup handle-nya dia udah patah lah gitu ya. Ini udah nggak berlaku nih sikapnya ini ya, jadi target ini mungkin nanti tercapai, cuma sekarang belum ya. Nah, kalau dilihat yang jelas dia keluar dari channel ini dulu ya, itu udah bagus. Ini keluar, nah nanti mungkin ya ini di sini apa ya, triple bottom ya, mungkin triple bottom lah. Kalau ini di sini tarik 4%, kalau di sini ya udah cuan lagi gitu, udah sampai lagi ya. Jadi belum ada, kalau saya sih ngeliat view belum ada ya, bigger view-nya belum ada. Ini saya hapus. Oke, saya hapus ini, dia udah keluar ya, udah oke. Nah, ini potensi cup and handle. Oke, potensi, saya bilang potensi ya, tinggal kayak biasa lah, Bapak Ibu yang udah sering nonton udah tahu arahnya bakal kemana ya. Nah, ini semoga seperti ini gitu. Oke, nah tapi kalau ini besok dilanjut naik ya is oke itu. Tapi maksud saya adalah kalau dia turun ya, turun terus membal di MA60 ini nanti ya, nah itu potensi cup and handle gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini ya nggak ada lah
nggak ngada-ngada sendiri gitu ya, bahasa kasarnya gitu. Nih targetnya ke sini ya, ke resistennya. Jadi ini ke sini ya. Ya kalau ngada-ngada tapi cuan gitu kan juga lumayan ya kan. Yang jelas nggak buta banget. Jadi kalau saya ngomong ngada-ngada, terserah Bapak Ibu mau percaya 100% ngada-ngada atau gimana gitu ya. Yang jelas kita happy-happy aja di saham, jangan dibuat stres ya, psikologi itu dijaga. Biar apa? Biar kalau ada turun bisa sabar, bisa tahu ya, bisa kuat mentalnya. Mau sahamnya terbang juga sabar. Ya nggak nafsu buru-buru keluar, nggak nyesel tengah jalan gitu ya. Jadi mau turun mau naik itu selalu menguras energi ya gitu. Oke, jadi Teki menutup perjumpaan kita di video kali ini ya. Semoga Bapak Ibu kedepannya cuan ya. Jadi ini konsumerku tuh udah mulai menarik lah ya, udah mulai menarik karena diam-diam dia ya target tercapai gitu kan, diam-diam aja gitu. Nah ya mungkin nanti yang nggak nonton channel ini sampai habis gitu ya, video-video saya nggak sampai habis ya kelewatan gitu aja ya. Jadi selamat Bapak Ibu yang nonton, selamat cuan ya, selamat menikmati cuannya juga. Saya juga nggak dapat apa-apa, jadi gitu aja Bapak Ibu ya. Saya tutup, selamat malam, sehat selalu Bapak Ibu.